Tuhan. Itu Al-Quran mengatakan. Anda bertanya, mana disebutkan kami kafir? Itulah qad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu adalah satu dari yang tiga. Kafir. Ya kalian kafir. Kafir itu maksudnya menutup diri. Bukan arti jahat itu. Yang membuatnya jahat itu terjemahan Bible. Karena kata kafir yang harusnya tadi itu adalah kata raka, itu diambilnya menjadi kafir. Pada raka itu artinya apa? Jahil atau bodoh. Diganti menjadi kafir. Jahatlah jadinya itu kafir. Padahal kafir itu terjemahannya bagus. Kafir itu menutup diri. Menutup dirilah orang kepada kebenaran yang berkata Allah itu adalah satu dari tiga Tuhan. Itu maksudnya. Oh, jadi kafir jadi buruk. Karena kalian sendiri mengambil kata kafir masuk ke Bible, kalian simpan di tempat yang tidak semestinya, gitu loh. Lalu kemudian apa lagi pertanyaan tadi saudara kita itu? Mengenai Islam. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam Madinah. Jelas itu. Telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha agamamu itu Islam. Jelas itu. Jadi kalau berbicara mengenai Kristen dan Nasrani memang beda. Nasrani orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Sedangkan Kristen adalah orang-orang yang ada di Antioquia. Sabar Mbak Guru, Mas Guru sabarlah. Malu aku jadinya. Kok aku turunlah kau gini Bang Guru kok gitu. Bentar. Suka gini. Cuma ini Iya nggak apa-apa. Kita kan berdiskusi. Contohnya mau apapun dirasikan kita bantah dengan dalil. Gitu maksudnya. Ya, jadi langsung kita merocos. Lanjut. Iya, jadi perintah Nabi Isa alaihissalam, saudara, ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Apakah saudara-saudara Kristen takut kepada Allah? Tidak, malah tepuk tangan untuk Tuhan. Malah dikatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, ditampar, ditonjok, diseret, diludahin, kemudian ditombak, digantung, dibunuh. Apakah itu adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah? Kami umat Islam mendengarkan itu saja ngeri merinding. Kecuali Anda ingin mengatakan Dewa Athena yang ditampar boleh, Dewa Athena yang dibunuh boleh, sebagaimana ajaran Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 20, 22. Paulus sendiri mengatakan bahwa yang dia ajarkan bernama Kristus itu kepada orang Athena adalah dewa agnostos theos. Itu baru bisa diterima akal. Kalau yang Anda katakan bahwasanya yang mati ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok itu adalah dewanya orang-orang Roma, itu masuk akal. Sebagaimana Paulus menerangkan itu di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi jangan pernah kalian katakan bahwa pencipta langit dan bumi sang Khalik yang jadi Yesus ditampar, diludahin. Jangan, please. Jangan. Gunung-gunung serasa ingin meledak. Lautan ingin memuntahkan isinya. Begitu juga perut bumi. Ketika Anda mengatakan pencipta kita turun ke bumi diludahin oleh manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau Anda mengatakan Dewa Athena, Dewa Agnostos Theos, si Theos yang turun bertanduk 7, bermata 7 turun ke bumi, silakan aja, kita hargai. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa yang datang yang datang ajarannya Islam, bukan saudaraku. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, fattakullah wa ati'un hadza siratum mustaqim. Nabi Isa mengatakan, takutlah kalian kepada pencipta kita yang telah mengutusku. Setelah aku diutus untuk kalian, maka taatlah kalian kepadaku. Itulah jalan yang lurus itu. Taat kepadaku berarti jangan membangkang, jangan mau menyalibku. Kalau kau taat kepadaku, kau tidak mungkin menyalibku. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 jelas, orang yang tidak taat kepada Yesuslah yang ingin membunuh Yesus. Dan kata Yesus, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kenapa kau tidak memperoleh firman dalam dirimu? Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi fattakullah wa atiun, taat kepada Yesus tidak mungkin menjadi Kristen. Taat kepada Yesus tidak mungkin beriman kepada penyaliban.
taat kepada Yesus tidak mungkin menjadikan salib itu sebagai simbol keagamaan, karena salib itu adalah tanda atau simbol kutukan. Masakan kalian mengabadikan simbol kutukan kepada Tuhan kalian? Wow, keren. Tuhan kalian disalib, di mana salib itu ada hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda malah menjadikan sebagai simbol agama. Percaya diri pakai tato salib, kalung salib, di rumah ada gambar salib, rumah ibadahnya pun ada salib. Ada apa ini? Harusnya kalian taat kepada Yesus. Apa ajaran Yesus? Puasa 40 hari 40 malam, bersunat, tidak makan babi, tidak memasukkan ke dalam lambungnya hal-hal yang haram, baik itu makanan maupun minuman, dan semalam-malaman dia sujud berdoa bersolat tahajud kepada Tuhannya. Itu kalau taat kepada Yesus. Andaikan kalian taat kepada Yesus, Muslimlah kalian, Islamlah kalian. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, kalian harus kemana? Kepada dialah kamu harus menuju. Kepada dia. Sebab apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Dan dia akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kamu harus mengikuti Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kisah Para Rasul 3, 22, 23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang Nabi? Barang siapa yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan Nabi tersebut, maka akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Berarti ketika datang Nabi yang sama seperti Nabi Musa, hukumannya wajib mengikutinya. Ketika Anda mengikutinya, maka Anda disebut Muslim atau orang-orang Islam. Demikian. Tuhan